Assalamualaikum, selamat malam. Kita ketemu lagi pemirsa. Kita malam ini akan survei di tempat yang baru, yang saya juga belum tahu ini di daerah mana. Katanya apa daerah Tanjung atau daerah mana, saya juga kurang tahu. Ini masih termasuk Garut, Kecamatan Samarang, udah termasuk Samarang ini ya, karena ini sangat luas. Yang kita akan buka mitos di sini yang banyak simpang siur ceritanya, banyak mengganggu para aktivitas orang yang bekerja di sini, terutama para petani yang kerja di bawah. Katanya yang dari atas suka melempar begitu. Nah, jadi kami dapat rekomendasi untuk ke sini, dan ceritanya ini katanya di sini cerita unsurnya dari asli orang sini. Katanya daerah sini ada suatu makhluk yang kalau dipindahkan itu suka nggak mau, marah gitu. Jadi maka orang tidak mau ngebun di atas itu, tempatnya itu, karena banyak pernah yang sakit gitu. Jadi maka tidak dibikin lahan pertanian gitu, karena sumbernya begitu. Jadi saya dengan tim saya cuman berdua ini dengan kameramen saya. Mudahan tidak terjadi apa-apa lagi dengan kameramen saya yang kemarin, yang seminggu yang lalu itu. Kameramen saya sempat shock karena banyak sekali interaksi yang membuat dia ketakutan juga. Dan malam ini saya akan coba berdua kembali, mudahan diberi kelancaran dan diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jalan. Ini bambu bisa. Kita dari situ hutan. Ya, untuk lokasi kita sekarang ini gimana nih, Beh? Ya, kita jalan masih belum memang agak serem juga ini, karena ini sudah menunjukkan hampir jam 1 dini hari. Kita lewat kan pohon bambu sangat luas. Sangat serem pemirsa. Di depan ini hutannya sangat lebat. Di sini tidak dicocokin tanam pertanian, karena itulah katanya mitosnya itu di sini banyak sekali gangguan orang yang kerja di sini. Maka saya jadi penasaran, ingin tahu gangguan apa gitu, apa gangguan dari makhluk apa gitu. Jadi hanya kepenasaran saya gitu, saya pengen coba ke sini gitu, untuk ya uji nyali lah gitu istilahnya pemirsa. Biarpun kita tidak punya apa-apa, cuman ya kita beranikan diri aja, karena memang pekerjaan kita ya. Insya Allah dengan lindungan Holik Sang Maha Kuasa, mudah-mudahan kita dilindungin selamat dan pulang juga dengan selamat. Karena di depan saya ini pemirsa bisa lihat sendiri, itu pohon besar. Udah ada. Permisi. Saya kedengaran ada suara. Permisi. Ya Rijaul Gaib, Burak. Saya pakai baterai ini karena rumputnya tinggi. Saya takut dengan binatang melata, terutama ular pemirsa. Apalagi ini habis hujan tadi ya. Ketika kami mau ke sini tuh hujan mulai dari sore, tidak berhenti itu pas mau maghrib
jam 6. Jadi rumput masih basah. Jadi binatang-binatang itu keluar, saya takutnya begitu. Lihat pemirsa, sangat rawan. Pohon pisang. Biasa kalau pohon pisang ini identik dengan pocong. Cuma saya belum lihat adanya pocong di sini, belum melihat. Belum ada, cuman coba kita nanti melihat apakah interaksinya ada gitu. Nah, sudah mulai ada suara. Sangat kecil suaranya. Apa ketangkap di kamera saya atau tidak nih? Tertangkap di, maksudnya di speaker iPhone, di speaker saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini badan semakin nggak enak. Berat ya? Berat. Kata kameramen saya ini berat katanya. Padahal karena ya maklum lah, ini hutan, apalagi jam 1 malam, rawa, hutan rawa, tinggi-tinggi lagi, tidak ada penerangan sama sekali. Pemirsa bisa lihat, gelap, hanya dengan lampu baterai saya ini untuk melihat ke bawah, takut ada ular saya. Kalau saya berjalan tanpa ini, susah pemirsa, ranting-ranting, bekas pohon-pohon begini banyak. Saya coba ke ini, karena di situ hutan semakin lebat. Belum apa-apa pemirsa. Sudah ada pemirsa di sini. Nah, di sini pemirsa sosok kuntilanak pemirsa. Ini baru ada kuntilanak di sini pemirsa. Jadi kuntilanak ini saya tidak bisa nyeret, dia tidak mau diseret. Kalau saya seret dia akan pergi ini. Saya coba pelan-pelan nyeretnya dari bawah. Masya Allah. Iya pemirsa, kuntilanak bisa. Guys, bukan kuntilanak pemirsa, ampura, maaf pemirsa, malah sundal bolong pemirsa, belakangnya bolong, jadi dia berbalik, ininya bolong. Masalah kan kalau kuntilanak, kalau dari sundal bolong nih, kalau dari depan hampir sama kayak kuntilanak dia. Rambutnya juga panjang, bajunya putih, cuman dari belakang punggungnya ini bolong gitu. Pantesan bau busuk sama bau amis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini dulu pemirsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Ada gerakan bah itu. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Bisa di depan saya ini ada gerakan pemirsa. Tuh, pemirsa ada satu gerakan. Ustaz. Lihat ya. Ustaz. Hah? Ustaz. Hijau. Astagfirullahaladzim. Ustaz. 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 Ada gerakan dan suara, mudahan ketangkap kamera ya. Ini bergerak pemirsa di depan karena ada sendal bolong di sini. Ya Rijal Goib, ya Goib, coba tunjukkan. Kalau kamu nggak mau nunjukin ke kamera, ke pemirsa, kamu tunjukin bahwa kamu tuh ada di sini, interaksi dengan saya gitu. Coba interaksi suara ataupun apa gitu, supaya pemirsa tahu bahwa kamu ada di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Suara-suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara kayak
jalan nginjak ranting itu kayak petak katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba untuk ke atas bisa. Nah, tadi di sini dia permisa. Sekarang dia sudah pergi. Dia perginya malah ke arah sana permisa. Melayangnya. Ya ke arah sana dia. Lebat juga tuh. Dia sangat luas permisa. Jadi di sini seperti ada kebun kopi, cuman tidak terurus karena banyak gangguan kemungkinan ya. Jadi kebun di sini dibiarin aja begitu, rumputnya semakin tinggi-tinggi, seperti tidak terurus. Ya bagaimana orang mau ngurusnya? Takut pemirsa. Karena banyak cerita-cerita simpang siur yang dari orang sini yang memberi saya tahu gitu kemarin. Ketika ketemu saya itu dia cerita begitu dengan saya. Maka saya dikasih alamat, saya coba kemari. Ternyata ya benar. Maka ada tercium bau Bagus. seperti bau bangke. Mudah-mudahan ada interaksi. Astagfirullahaladzim, benar pemirsa. Suara interaksi dan suara anjing melonglong. Di sini suara tadi pemirsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kaget saya. Itu suara dari mana itu? Dari pinggir-pinggir saya. Dari sebelah sini yang tadi itu. Putar ke belakang, coba lihat kamera ke Ada belakang. pohon di sini. Ya, Pohon kayak pohon petai, pohon apa ya? kamera saya memutar kamera sampai ke belakang karena suara di belakang dia katanya pemirsa. Sampai dia muter-muter. Karena kami cuma berdua. Ini ada yang saya minta interaksi, dia mengadakan interaksi dengan suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sahibul wilayah yang ada di tempat ini. Siluman babi. Kita mundur sedikit, bisa ada siluman babi, bisa. Dari itu suaranya deh. Ya, Gak tahu kedengeran kapan tangannya. Ya bersuara ya gitu ya. siluman babi ya. Jadi ada seperti kayak babi, cuman dia kalau babi asli dia nggak begitu. Karena di sini kampung ini, daerah sini tidak ada babi yang ini. Tapi nggak tahu namanya hutan, tapi ini babi cuma satu. Kalau babi ini biasa dia berombongan, ini cuma satu babi. Dia itu kalau babi dengan manusia, kalau di baterai ada suara, biasa dia pergi, ini dia malah diem, tapi menyamping gitu, menghadang jalan. Berarti itu dianggap siluman karena ada putih di leher, ada putih di lehernya.
Ini penguasa beda nih, penguasa lain nih. Depan saya ini monyet, ya. Monyet dengan seorang perempuan dan nenek-nenek. Jadi ada dua. Jadi monyet ini ada perempuan satu, ada orang tua satu. Permisi, saya nggak ganggu, tapi saya ulah diganggu. Batu di bawah batu. Insya Allah bisa. Sini bisa. Ini perempuan dengan nenek-nenek. Tolong jangan serang saya di sini baik. Saya nggak mau cari masalah. Ada mustika merah delima sini bisa. Allah. Allah. Permisi, punten. Wih. Jangan mulain saya untuk nyerang. Saya nggak mau. Tapi jangan mulain. Saya nggak ada mau niat apa-apa, enggak. Tolong jangan ganggu saya dengan kameramen saya. Di sini dia ngejagain ini bisa. Di ini tadi duduk di sini menjagain batu ini, karena di batu ini ada satu pusaka. Beda. Sedangkan ini batunya timpakan permisa. Ya oke, tidak boleh dipegang, dia nggak mau. Jangan. Ya, saya cuma mau menggeser daun aja, dia langsung begini pemirsa. Ini kayak batu timpaan. Nih, tuh di dalam ini pemirsa. Jadi dia ditimpa seperti batu ditimpa. Iya. Batu bisa. Sini juga ada siluman kalong, hati-hati ya. Lemas badan saya. Apa? Lemas. Udah kalem. Energi saya kesedot bisa. Energi fisik saya bisa energi, jadi kesedot sama yang ada penunggu di batu ini. Ini sangat kuat sekali bisa, sehingga saya badan belum ada apa, seperti sudah tumbang itu, seperti kedorong. Ketika mau mendekat kedorong.
Udah kita jalan ke atas, badan nggak enak. Jadi di batu itu modelnya itu susun misal. Itu kalau secara nggak normal itu batu susun itu pasti terbalik. Karena itu di bawah kosong, dia bisa terguling. Kalau batu biasa, karena itu dijaga sama makhluk dan ada pusaka merah delima di situ. Dia menunjukkan bulat tapi warnanya merah seperti kayak pancaran merah delima. Saya juga nggak tahu itu merah delima apa. Tadi saya lihat di situ, cuman dia tidak mengizinkan untuk mengambil. Ketika saya baru membuka itu aja sedikit, dia langsung menggebrak. Dia tahu posisi saya lagi lemah, sakit. Saya lagi sakit misal, maka napas ngap. Mudahan saya bisa jalanin ini terus, insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita semakin naik ke atas. Saya menahan dulu, bisa saya coba mau minum dulu karena saya nggak kuat, dada saya sakit. Saya sket dulu buat minum, bisa. Kita terusin, masih kuat, dia jalan dulu ke atas ya. Kita lihat sebenarnya nih perasaan sudah nggak enak sini, hawanya sudah agak sedikit beda daripada yang di bawah. Mudahan kita tidak terjadi apa-apa pemirsa. Kita masih dalam lindungi. Kita pengen ngelihat ini yang di pohon ini nih, ada apa nih di pohon. Jadi kita coba dulu listriknya gimana gitu, karena ke depan ke atasnya lagi kita naik. Berarti itu jalannya agak nanjak. Ini badan saya sebenarnya sudah nggak enak ini badan. Aduh, mana kameranya? Woi, di mana lo? Mana? Kelihatan sebelah sana sih. Hah? Ada apaan? Tuh di sebelah sana, Beh. Di mana? Tuh sebelah dari itu pohon apa tuh? Nah, itu di sana. Waduh, itu ada tadi yang sini. itu yang di depan Babeh tuh. Ini. Nah, itu awas. Hawanya lain ini. Stop. Allah. Hawanya berat di sini pemirsa. Allah. Jadi, aduh, kameramen saya melihat jelas sehingga kameramen saya malah panik dia. Sebenarnya jangan terlalu panik. Fokusin aja ngeliat gitu. Wujudkan tuh tadi. Hah? Aduh. Iya, saya ngelihat ada yang putih itu tuh. Iya, itu tadi sendal bolong itu. Astagfirullah. Bisa bilang di bawah. Tadi dia di atas ini ya, duduk ya. Ya, dia ada situ. Bisa. Saya tidak, kedua kali saya tidak melihat karena saya lagi pas ngebelakangin. Mewujudkan nggak tahu ke kamera tuh nggak ketangkap atau nggak ada. Hah? Coba kita maju dulu, kameramen. Sebelah sini. Karena auranya tadi di sini. Ini
Masih ada berat. Oh, itu dia lari ke situ tuh. Astagfirullahaladzim. Sini Oh, ada pemirsa. pohon bambu begini. Iya. Jadi dia Nah, di sini dia pemirsa, Allah. biangnya pemirsa. Astagfirullah. Maka tadi ada, mudahan aja. Tapi tadi ketangkap di kamera ya. Nggak tahu, kalau saya sih lihat gitu. Oh iya ya. Kan karena itu sekilas kan. Ya mudahan aja ketangkap gitu ya, mudahan ya. Insya Allah mudahan aja ya, kita mintanya. Tuh. Ada. Tapi tadi memang kelihatan ya, sekilas gitu ya. Kameramen saya panik, bisa. Malum kameramen saya bisa. Belum pernah melihat barang benda-benda makhluk-makhluk begitu. Dan suara-suara semakin mengkhawatirkan. Apalagi kameramen saya sudah semakin gemetar. Dia melihat dengan jelas kata tadi. Cuman dia juga tidak tahu, biasa kita ketangkap dari mata, tapi belum tentu masuk ke kamera. Biasa kalau makhluk begitu, melihat ke mata tapi belum tentu ke kamera. Kita sorot tapi biasa nggak ke kamera. Astagfirullah. Goyang itu bisa. Di jom itu goyang, itu masih. Itu goyang tadi di situ, suara di situ. Allah. Sering. Nah, suara di sini pemirsa. Astagfirullah. Abah, hati-hati, Beh. Saya akan coba maju untuk mendeteksi. Jalan-jalan susah. Allah. Allah. Ada goyangan pemirsa. Ini di depan saya ini pemirsa, di pohon ini. Coba di jam nih kamera. Goyang pemirsa. Allah wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Oh. Sini tadi bisa, mudahan ketangkap kamera kita. Ini ada goyangan di sini. Dia bersembunyi di balik sini. Yang tadi menampakkan diri ke kameramen saya. Maaf pemirsa, tadi ada sedikit kendala dengan kamera saya, langsung mati mendadak total kamera, jadi agak tersendat, agak di ini. Nah itulah, ketika melihat begitu kamera blur, itu langsung mati, gelap. Maka dibenerin dulu kameranya. Insya Allah kita pakai HP lagi yang satunya lagi, kita ganti HP yang satu. Kenapa yang satu bermasalah, kameranya tiba-tiba langsung mati mendadak. Mudahan ini tidak terjadi lagi mati mendadak, karena kalau udah mati lagi wah repot kita cuma bawa 2 cadangan. Nah di sini pemirsa, yang saya lihat penampakan wujud itu, disinilah yang membuat masalah pada kreator horor. Biasanya pasti termakan dengan kamera, kalau nggak kamera blur atau tarikan, karena mereka tuh energi juga, mengeluarkan energi seperti kayak listrik. Tiba-tiba kamera mati, bisa-bisa speaker kita mati, mikrofon kita mati. Itu ulah-ulah mereka itu. Karena saya turun dari rumah, perasaan saya itu full tadi, banyak memorinya juga. Itu bisa
tiba-tiba mati mendadak. Coba kita lihat dulu di sini. Kemudian tidak ada gangguan lagi. Masih sanggup, masih kuat kan ya? Insya Allah. Nah, udah jalan dulu ke ini. Berdoa aja, zikir aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan lagi pemirsa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih, jalannya susah ya. Kita terus memapas ke hutan bisa. Jangan terlalu jauh kamu, nanti ntar takut kelihatan lagi begitu panik lagi. Asal kameramen saya jauh dari saya itu, dia pasti ada, selalu ditunjukin gitu, sehingga membuat dia jadi takut. Nah, di sini pohon-pohon besar bisa, gelap. Coba di zoom aja nih, tuh pohon besar, hutan. Suara anjing terus menggonggong. Kalau dengan saya dia tidak menunjukkan wujud, tapi kok dengan teman saya dia menampakkan wujud, tapi baguslah. Jadi dia menampakkan ke kamera, kok dengan saya malah nggak mau dia ngeliatin wujud dia tuh. Kita itu bermain real untuk mewujudkan mereka itu sangat susah pemirsa. Karena saya tuh nggak bisa sejago kayak orang begitu, bisa ngewujudin ke depan gitu, nggak bisa saya. Jadi saya tuh apa yang ada aja, yang real aja gitu. Jadi jalannya ini kemana ini saya juga nggak tahu. Ini kita di tengah-tengah semak-semak. Masya Allah. Tahan dulu pemirsa, kita mundur sedikit pemirsa. Saya asal berbenturan dengan mereka langsung batuk. Dada sakit pemirsa. Ya Allah. Ini di depan saya ini, di pohon ini yang ada ini, kalau saya tidak mau ngebaterin itu, lagi melihat saya dengan tajam sekali dia. Sangat marah. Dia bilang begini, ini bukan tempat orang masuk ke sini malam. Paling orang yang datang ke sini malam itu, dia bilang, membawa binatang-binatang untuk mencari buruan, tapi bukan bermain-main dengan lampu-lampu begini, bukan bermain dengan cahaya kilatan, gitu jawabannya. Memang di sini pernah diinjak, tapi yang diinjak para pemburu, memburu babi, pemirsa yang sering lewat sini. Kalau manusia yang petani nggak ada di sini.
Gemuruh babi, maka dia juga makhluk ini ngomong gemuruh babi. Setelah dia kalau mau ketemu, saya disuruh maju lagi ke depan siluman babinya yang namanya Gondo. Kita ketemu Gondo, siluman babi. Di mana jalannya? Dia suruh maju, tapi saya nggak tahu jalannya. Kita coba ke atas. Ya. Karena tadi jalan Saya susah, penasaran jadi kita skip, ya. dengan yang namanya Bowo. Apa itu? Saya nggak tahu. Karena Bowo ini dia bilang jelmaan antara manusia dan babi. Ilmuwan. Ya. Namanya Bowo. Bismillahirrahmanirrahim. Terus maju terus gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini banyak tebangan kayu, bisa. Saya bulannya. Bowo. Yang bernama Bowo. Di mana? Coba wujudkan. Kita dipermainkan. Mana? Kita dipermainkan. Kita turun. Ya. Sebentar ke sana, sebentar ke sana. Ini lokasinya tuh sangat luas. Tuh. Bisa nggak? Kalau nggak bisa turun lagi. Hati-hati. Allahu Akbar. Duh. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Luas. Turun. Ya. Saya coba nggak pakai kamera, bisa. Saya coba tidak memakai optik kamera. Dia ada di telah ini. Dia tidak mau di center. Saya matiin atau lampu ini? Tetap nanti iya. kamu nggak kelihatan. Dia berusaha nutup kamera tangannya begini, nutup kamera. Allah wala quwata illa billah. Bowo, ini kamu ya? Maksudnya apa? Kalau mau lumpur saya, kalau situ duluan saya siap. Tapi saya tidak mau duluan, saya tidak mau mulai. Kalaupun kamu kalah, saya juga tidak mau ngambil.
Kalau dia kalah, dia siap ngasih caling babi. Iya. Dia siap mau ngasih caling babi. Kalau kalah, ngasih ininya. Heeh. Saya nggak mau ribut. Saya juga tidak mau nginginin caling babi, karena bagi saya sebagai umat muslim itu saya tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Dengan yang menciptakan saya, yang menciptakan kamu juga. Jadi saya nggak mau. Saya nggak mau cari masalah. Tapi jangan mancing masalah. Maksud kamu siap-siap mau apa? Jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Masya Allah, kan habsun habimi hajarin yabis wa syi'abin khabis. Alhamdulillah, dia pergi permisa, jadi tidak ada benturan. Dia cuma gertak. Jin itu hanya berani gertak kalau kita takut. Dia nyerang. Jadi kita bisa ada yang satu kesurupan gitu. Jadi cuma gertak sambal. Jadi maka kita sebagai cucu Adam, kita nggak usah takut dengan bangsa-bangsa jin-jin gini, nggak usah takut. Kita hanya takut sama Allah. Buktinya dia hanya menggertak. Janji dia aja mau ngasih caling, itulah setan, nama iblis, jin itu gitu, bohong. Dia pergi langsung. Dan juga kalau mau ngasih caling buat apa gitu tuh, caling babi gitu. Biar rajanya di sini gitu, atau gimana? Ya, namanya bowo, bowo itu namanya tuh. Aduh, susah nyebutnya. Dia dulu punya ilmu babi, maka dia matinya juga jadi babi gitu. Maka di sini banyak yang apa namanya, orang jadi banyak moro. Tapi ketika naik ke atas tidak ada apa-apa. Itu suara dia ngeganggu para anjing. Jadi anjing wah naik, moro datang, ternyata nggak ada. Itu suara dia ngeganggu. Jadi penglihatan ke binatang, penglihatan kemana tuh kayak ada gitu. Ketika dinaikin gitu dikejar nggak ada. Dia ngumpet gitu. Nah ini dia. Dia bentuknya kayak babi biasa gitu gimana guys? Dia kayak babi, cuman ada gelang sini. Jadi kayak Ada garis kalung. putih melingkar di leher. Ya, garis putih melingkar di leher. Dan juga dia punya apa? Pancaran mata beda. Kalau babi biasa itu tidak berkilap. Kalau ini pancaran matanya merah. Gitu. Nama jin itu merah. Kalau babi enggak. Kita baterai juga dia enggak merah, biasa aja dia. Cuman dia melotot tapi dia tidak merah. Ada suara seperti naik ke atas. Berkedip-kedip dari bawah naik ke atas. Kita coba ke bawah, bisa kita lihat ke bawah. Sekalian kita turun ke bawah, bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waduh, ini kalau ada singkongnya udah dimakan. Makan babi apa manusia? Oh ini manusia, kalau babi nggak begini bisa. Tuh, manusia. Batu pemirsa.
Kita turun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Badan sempoyongan saya sebenarnya bisa nih. Kalau udah larut mending. Nah ini juga batu bisa. Di sini setiap batu pasti punya pusaka bisa. Oh, ada juga di sini gitu. Ini ada. Allah. Nih. Batu juga, batu delima merah. Seperti kayak ini. Nih. Warnanya gitu. Oh iya. Gitu juga warnanya gitu. Iya. Ini pohon tumbuhnya di atas batu. Di situ perwisa, itu gorong, tempat keluar masuknya siluman ular. Oh iya, udah celah ya. Jadi Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada yang nepuk. Saya lagi posisi rumah tidak bisa dinarik saya. Aduh, nggak bisa narik. Kalau sehat narik ya. Oh dia ngasih gitu ya? Iya, ngasih deh. Dan posisi baru bulan apa udah. Udah, kalau udah kita udahin aja weh. Ya. Terus normal. Saya dengan kondisi badan sebenarnya agak sedikit sakit. Nah ini di batu ini sebenarnya kalau saya tidak sakit saya akan tarik. Kok saya sempoyongan bisa. Ada satu barang di sini kecil batunya tapi warnanya merah ada di sini. Tapi karena saya kondisi lagi nggak fit, saya sakit, apalagi ada benturan-benturan tadi. Maafkan saya tidak bisa untuk memuaskan pemirsa untuk menarik barang dengan kondisi fisik saya melemah. Jadi pada malam ini, karena ini sudah larut malam, saya dengan tim saya, kameramen saya juga sudah katanya sudah nggak kuat, bukan nggak kuat apa, dia nggak kuat katanya, dia batanya berat, kepalanya sakit sebelah katanya berat. Jadi pada malam ini di tempat ini ceritanya memang benar ada sosok makhluk yang menjaga satu batu mustika merah di sini. Nah ini tunjukkan nih, di sinilah batu mustika merah ada, dan juga yang di bawah juga ada mustika merah semuanya. Kalau di sini siluman ular, kalau di sana itu bukan. Itu seperti peri-peri gitu. Jadi seperti peri, manusia biasa peri, cuman dia giginya tajam kayak gergaji. Tapi dia cakep, cuman gigi-giginya mudah kayak gergaji, tajam. Kalau ini bentuknya kepalanya ular, cuman bawahnya ini ular, kepalanya bentuk dia manusia perempuan. Dia sebenarnya pengen memberi satu mustika ini kepada saya, cuman saya dalam kondisi sakit nggak bisa. Kalau saya sehat udah saya tarik. Dan juga hari ini juga kalau saya nggak bisa ngambil, dia tidak akan, dia akan
bawa mustikanya ini kembali ke alam dia lagi. Ya saya juga tidak bisa memaksa, itu dia yang punya, terserah dia ya pemirsa. Kita datang, niat saya ke sini bukan mau nyari pusaka, tapi explore tentang tempat ini yang dikatakan orang angker itu memang benar. Jadi disinilah banyaknya makhluk-makhluk ular, jelmaan-jelmaan ular, siluman ular yang menjaga mustika merah. Apa itu merah delima atau mustika merah, pokok merah, saya nggak ngerti nama batu-batu begitu. Nah, hadul kalam, karena ini sudah larut malam, saya tidak bisa panjang bicara lagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang mendukung channel kami. Jangan lupa pemirsa selalu banyak berdoa dan berzikir kepada Sang Maha Khalik yang menciptakan kita. Hadul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.